Di lembah Nyiur, Orang mana-mana, orang Jawa, Bogor, Kabupaten Bogor. Kita orang lagi Maluku tadabbur Utara, alam ini orang ada Maluku, jamaah dari Majelis Ta'lim Asyadiyah orang yang Sulawesi, menyelenggarakan orang Kalimantan, dari orang sejak Sumatera, kemarin sampai hari ini tanggal merantau Oktober 2023. khususnya Nanti ke kita daerah tanggal khusus 10 Jakarta. kita kembali ke Jakarta. Kalau dulu namanya daerah Beberapa khusus Ibu jadwal Kota Jakarta atau DKI agenda Jakarta. telah dilalui ya. Terus kalau sekarang Ini DK sebagai Jakarta, laporan saja ya. daerah khusus Jakarta. Sebelum Orang kita Papua, memulai orang topik, NTB, saya NTT, berkomentar sedikit. Nah, ini dulu orang ada swimming Indonesia pool bagian timur kolam seperti renang. Maluku, Ini bisa Maluku Utara, renang di Sulawesi, sini, Kalimantan, mandi-mandi di sini ya. Indonesia bagian barat, Sumatera, Dan seluruh nostalgia Sumatera, kita zaman dulu kita atau mandi Jawa kali, Timur, Jawa mandi Tengah, kali. Jawa Barat, Sekarang kita berenang di swimming itu pool, merantau kolam renang. ke DKI Di Jakarta. Villa Sami. Mereka Villa Sami. Kita dibawa oleh travel ngontrak tour travel di DKI Jakarta. Umroh. Setelah ngontrak mereka punya rumah. Ini yang trip yang pertama. Apa dari rumah petak atau rumah yang permanen. Ya ada juga yang seumur-umur sampai mereka beranak cucu Kita nanti mengadakan perjalanan tidak mampu beli rumah tapi tetap ngontrak. ke seluruh Jawa. Tapi yang kita contoh ini orang dari mana-mana itu merantau ke DKI Jakarta yang tadinya ngontrak akhirnya punya rumah. KTP dan sebagainya ya. Tapi kita yang adanya di DKI Jakarta orang asli Betawi Nah, ini yang tadinya punya tanah luas lokasinya. Kita sholat akhirnya di sana. disempit. Di sana ada tempat Akhirnya bermain. bahkan nggak punya rumah. Tuh. Akhirnya ngontrak. Atau nyanyi-nyanyi atau untuk latihan juga. Kericikan dijual, Senam ya. tomberan Sebagainya, dijual, itu Pak. dapur. Tanah dijual. Ini kita tentang cahaya nih kayaknya. Jadi ada istilah begini, kalau kita jual tanah kita Ini situasi sampai hari Villa kiamat itu Sami. nggak jadi milik kita lagi. Yang kedua, kita jual tanah 100 meter di sana. di sana ini 50 sedang- juta rupiah sedang per apa ya? Sedang 1 meter persegi. senam ya. Apakah sekarang lagi ada Kemudian tausiah? kita beli lagi Apakah di sana lagi harga ada tausiah dari 1 ustadz meter kita? itu Aman aja. 50 Jadi, juta kita rupiah. sedang Itu diskusi, nggak kita dapat, hentikan Pak. dulu. Berarti harganya bukan Laporan 50 juta rupiah per meter persegi. Yang ketiga, kalau kita jual tanah itu nggak muncul lagi. Yang keempat, kalau orang mau berbicara mau beli tanah gitu ya, puluhan meter gitu, misalnya 50 meter, 40 meter, atau 100 meter, atau 70 meter, kita berusaha berbicara dan mau beli yang belasan meter, misalnya 12 meter, 18 meter, bahkan 20 meter gitu. Jadi kalau orang bicara mau beli tanah itu ratusan meter, kita berusaha mau beli tanah yang puluhan meter gitu. Kemudian kalau orang mau jual tanah 1 meter ini 15 juta per meter persegi atau bahkan 25 juta per meter persegi, kita harusnya punya prinsip 2 kali lipat atau 10 kali lipat. Misalnya 50 juta rupiah per 1 meter persegi. Kenapa gitu? Karena hitungnya bukan yang kita injek aja nih daratan yang kita jual nih. Tapi di atas kita 2 meter di atas kita, 4 meter di atas kita, 6 meter di atas kita. Puluhan meter di atas kita. Karena yang membeli itu akan membangun apartemen, akan membangun hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya yang berlantai-lantai di atas dan juga ada 2 lantai basement di bawah tanah gitu. Itu dihargain dong udara ini. Jadi kalau 50 juta per meter persegi itu murah, Pak. Karena mereka akan membangun apartemen 20 lantai ke atas, 2 lantai ke bawah gitu. Jadi kalau orang Betawi punya hukum, misalnya Al-Quran bilang kalau kita mati kita warisan belum diberesin, masuk neraka. Artinya sebelum kita pada mati, warisan ini urus, artinya dijual tuh tanah.
tanah 200 meter dijual. Hasil penjualan itu dibagi-bagi secara paroid. Itu undang-undang Al-Quran atau sunnah yang kaku gitu. Jadi kalau warisan itu mau dibagi-bagi, kalau semua ahli waris ini ngontrak, hidupnya ngontrak gitu, ngontrak petakan yang isinya 3 ruangan gitu, ruangan depan, ruangan tengah, ruangan belakang, dapur, kamar mandi belakang tuh. Tapi ngontrak gitu, itu boleh dijual supaya bisa beli petakan gitu, yang 30 meter persegi luasnya gitu, per ahli waris gitu, itu boleh karena semuanya pada ngontrak. Tapi kalau semuanya punya rumah permanen, nggak usah, ini warisan dari bapak ini nggak usah dijual, dibagi-bagi, karena nanti terkena kan nggak. Kalau misalnya semuanya punya rumah permanen, hanya ada 1-2 orang yang rumahnya belum punya rumah gitu, jadi masih numpang di tanah warisan. Ini kalau dijual, ini nggak punya rumah, yang numpang tadi di tanah warisan, nanti dia bakal nggak punya rumah gitu. Karena yang namanya duit itu seperti air, dia nyerap, gampang nyerap di pasir, di tanah nyerap habis gitu. Dia hilap, punya warisan 300 juta atau 600 juta, hilap dia gitu. Dia beliin mobil atau ditipu orang, akhirnya nggak punya rumah, dia akhirnya ngontrak dia begitu. Jadi lebih baik tanah waris ini dijaga. Kalau nggak bisa ditambah, dijaga, dipelihara, dilestarikan, dipakai, bukan dibagi-bagi di waris-warisan akhirnya habis gitu. Jadi kalau orang Padang itu istilahnya, kalau bahasa saya ini, yang ada ini jangan dikutak-kutik. Itu tanah yang luas, begitu luas di Padang itu jangan dikutak-kutik, dijual, digadein dan lain sebagainya, nggak usah gitu. Mau nyunatin jual tanah ya, mau ngawinin jual tanah, mau nyokolin anak jual tanah, ngapain aja jual tanah, ya habis lah tanah itu. Namanya kalau orang juga suka jual tanah itu namanya rongeh ya. Padahal dia nggak pernah beli tanah gitu, nggak pernah berusaha mencari tanah, beli tanah, memperluas tanah, bisanya cuma jual ngabisin tanah gitu, terus mati dah gitu. Tuh kalau Padang nggak begitu, jadinya ada ini nggak usah diutak-utik, nggak usah dijual, nggak usah digadaikan, hanya untuk digarap, dipakai. Sementara anak laki-lakinya ini, ponakan laki-laki, suami, anak laki-laki, abang, semuanya itu merantau kemana aja, bukan hanya ke DKI Jakarta, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mereka merantau untuk nyari yang nggak ada. Nah, kalau udah ada, dikembalikanlah ke kampung halamannya, ke Padang, sehingga semakin jaya lah tuh Padang, tanah Padang, bukan semakin sempit begitu. Di kamus bahasa Indonesia itu ada istilah sebegitu gitu. Jadi yang ada jangan diutak-utik, cari yang nggak ada begitu. Kira-kira kamusnya begitu tuh. Kamus bahasa Indonesia kalau diteliti ada yang seperti begitu filsafatnya. Ya kalau di DKI Jakarta ini nggak bisa melebarkan tanah, kita bangunnya ke atas gitu. Jadi bangunnya bukan ke samping, kiri kanan, depan belakang, tapi membangunnya ke atas gitu. Kalau kita punya tanah misalnya 50 meter, ya bangun ke atas gitu. Kalau bisa ke kiri kanan, depan belakang nggak bisa, karena udah semuanya rumah orang, ya kita bangun di atas. Udara kosong di atas ini kita bangun minimal 1 lantai, jadi 2 lantai kita, maksimal 3 lantai lah gitu. Jadi bukan dijual tanah ini. Jadi kalau seandainya kita punya tanah 60 meter, kita bangun rumah, kemudian kita tingkatkan jadi 2 lantai, berarti kan ini luasnya 120 meter persegi, karena semua jadi bangunan gitu. Kemudian jangan sampai kita bangkrut sampai menjual tanah ini yang 120 meter persegi, atas bawah, lantai bawah dan lantai atas, kita jual dengan harga murah gara-gara kita salah memanage ekonomi kita, ekonomi keluarga kita. Misalnya ada anak kita yang minjem duit di bank, akhirnya kita terlibat
termakan oleh riba, oleh bunga-bunganya gitu. Sehingga akhirnya kita panik dan akhirnya menjual rumah itu murah-murah. Harusnya harga rumah itu tanah dan tanah sekalian seharga 1,5 miliar, cuman kita jual sepertiganya gitu, cuman 0,5 miliar. Itu kan konyol. Kemudian kita akhirnya pindah dari Jakarta ke daerah, ke Bogor, kemana begitu. Nah ini sangat tidak bagus manajemennya gitu. Kemudian lagi kita sebagai manusia yang beriman, kita harus punya empati kepada saudara kita yang tidak mampu gitu, yang nggak berdaksa. Kita persilakan mereka itu masuk ke rumah kita untuk makan gitu. Jangan kita kunciin gitu, sehingga dia minta makannya sama bukan keluarga, sama orang lain. Nah, padahal yang wajibnya itu kita sebagai saudara, sebagai abang, sebagai empok ya, sebagai adik, sebagai saudara, sepupu dan sebagainya, ini harus empati kepada saudara yang nggak mampu makan gitu. Kita kasih makan, kita bukain pintu itu, sehingga berkah hidup, sehingga kita tidak terperosok kepada kebangkrutan, sehingga yang tanah seluas 120 meter itu terjual dengan harga yang murah ya. Karena kita terlibat hutang dengan bank, rumah kita bisa disita Pak begitu, sehingga kita bisa ngontrak nanti. Minimal akhirnya terjual murah dan kita pindah ke daerah yang tanahnya lebih murah, yang di sana barangkali semeter cuman 2 juta atau 1,5 juta semeter Pak. Kalau 500 juta dengan bangunannya berapa? Paling dapat 50 meter Pak ya, tapi di daerah Pak, jauh dari DKI Jakarta. Ada juga misalnya ada penipuan gitu lewat RT, bahwa kita ada bantuan sehingga kita disuruh memfotokopi girik atau sertifikat tanah kita. Nah ini akhirnya dipegang orang lain fotokopiannya gitu. Walaupun secara hukum fotokopi girik atau fotokopi sertifikat itu kurang kuat, tapi ini jadi masalah gitu. Jadi nanti larinya ke pengadilan ini, ya pengacara gitu ya. Akan perang terjadi di sini gitu, antara pemilik asli yang nggak pernah jual tanahnya bertempur di pengadilan dengan PT pengembang gitu, dengan para calon-calonnya itu, karena para calon ini memegang fotokopiannya begitu. Ini siap-siap bagi para pembela ya, atau yang pemilik tanah asli ini siap-siap bertempur lah apabila ada kejaliman nantinya. Itu juga jangan sampai terjadi surat-surat tanah kita difotokopi diambil orang lain gitu, bla 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 bla. Itu suatu kezaliman ini. Kalau RT melakukan itu berarti RT ini bersifat zalim dia. Bahaya nantinya di alam barza, di akhirat, pada hari pengadilan di akhirat nanti berbahaya bagi ketua RT yang punya sifat zalim seperti ini gitu. Yaitu mengambil seluruh fotokopi surat-surat tanah warga dengan iming-iming bla 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 bla. Akhirnya pemilik tanah yang asli ini surat tanahnya difotokopi diambil orang lain. Ini kan bisa bahaya begitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pemberitaan saat ini bagi warga DKI Jakarta tentang mempertahankan properti atau harta benda kita, khususnya tanah gitu. Khususnya tanah, dan juga yang lain-lain gitu. Perlu perlindungan hukum dan pengadilan untuk mempertahankan tanah kita ini gitu. Jadi kita harus mengembangkan, bukan menghabiskan gitu. Jadi sifat-sifat untuk menghabiskan tanah orang tua kita itu dilenyapkan, tapi timbulkan mindset untuk mengembangkan, menambah gitu. Bukan menghabiskan, menjual, tapi menambah dengan